Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba yang belajar R yang sederhana, yaitu dengan pembuatan grafik. Misalnya kita punya data voting, voting sama dengan isinya adalah 4, 10, dan 2. Lalu misalnya kita punya variabel nama, kemudian 4 tadi itu punyanya Adi, lalu 10 itu punyanya Tono, dan 2 itu punyanya Budi, misalnya saja. Kemudian kita akan buat persentase, persentase dengan cara round 10 dikalikan voting dibagi sum voting dua. Oke, kita eksekusi dulu voting yang data voting. Untuk mengeksekusi kita bisa tekan shift kalau nggak salah dengan enter. Bukan shift enter tapi control enter. Ini sudah terbentuk variabel voting. Kemudian kita buat variabel nama. Kemudian kita buat persentase. Oke. Nah, di sini kita tahu bahwa Adi punya persentase 22%, Tono 56%, dan Budi 11%. Oke. Setelah itu misalnya data ini kita olah menjadi sebuah pie chart. Oke, kita ingin membuat pie chart. Caranya kita ketik pie persentase, kemudian kita kasih nama, kemudian main. Untuk menulis judulnya saya tulis hasil voting, kemudian misalnya aku ingin membuat warnanya warna-warni, maka di sini tak pakai rainbow saja. Rainbow leng. Nah, lengnya sebanyak voting. Kita coba eksekusi. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Ini untuk pie chart-nya. Kemudian untuk bar chart. Misalnya data yang sama, tapi kita ingin membuat bar chart-nya. Bar chart. Oke, bar chart. Bukan bar chart, tapi bar plot. Bar plot, persentasenya kita masukkan, kemudian namanya. Sebentar. Untuk mengisi namanya kita bisa ketik names.arg, kemudian kita isi nama, kemudian untuk nama sumbu X-nya kita bisa kasih xlab sama dengan
Misalnya kita kasih kandidat. Kemudian Y-label maksudnya. Kita kasih nama persentase. Bila kita ingin membuat warna, misalnya colornya tak pilih blue. Kemudian judulnya misalnya tak kasih nama hasil voting. Maka bentuknya adalah sebagai berikut. Kita eksekusi, tekan Ctrl Enter. Nah, seperti ini. Oke, untuk bar chart sudah. Sekarang kita akan coba apa ya enaknya? Box plot. Namun box plot kita coba menggunakan data yang lain. Misalnya kita punya data acak aja. Oke, di atas ini kita tulis data 1. Data 1. Ini tak tulis data 2. Data 2. Nah, misalnya kita mau mengacak data acak. Aku ambil sampel dari 2 sampai 20. Ukurannya misalnya 20. Terus dengan pengembalian atau tidak tak isi dengan pengembalian. Jadi di sini tak tulis true. Maka hasil data acaknya adalah sebagai berikut. Kita eksekusi. Ini data acaknya. Dia isinya dari 2 sampai 20. Nah, sekarang misalnya kita ingin membuat box plot dari data acak ini. Kita coba dengan cara, sebentar, kasih nama box plot. Box plot. Oke, codingnya box plot ini. Kemudian data acak, data yang tadi. Terus misalnya kita kasih warna apa ya? Warna mungkin purple. Misal saja. Kemudian judulnya adalah main. Kita kasih nama sebentar, kok kayaknya kebanyakan ini kurungnya. Oke, kita kasih judulnya box plot dari misalnya data 2 sampai oke. Suhu udara di Bromo 20 hari terakhir. Nah, kita eksekusi, coba. Nah, ini box plotnya seperti ini. Oke. Di sini kalau box plot kita bisa tahu nilai mediannya, lalu kita tahu nilai Q1 dan Q3. Oke. Habis itu kita tahu yang ada di luarnya itu seberapa rentannya. Oke, selanjutnya kita box plot tadi sudah. Misalnya kita buat dari data ini tetap line plot lah. Line plot untuk suhu. Jadi suhunya itu dari data acak tadi. Misalnya line plot jadi kalau line plot tinggal pakai plot aja. Kita isi data acak tadi.
kemudian tipenya, bentuknya tak buat 0, kemudian judulnya tak kasih nama suhu udara di Bromo 20 hari terakhir. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Untuk ini kita bisa, kita kasih ini aja, XYLab, YLab-nya kita kasih nama suhu dalam kurung derajat Celcius. Oke, kita kasih koma, kita eksekusi. Derajat Celcius. Oke. Terus misalnya XLab-nya kita kasih XLabel hari. Kontrol Enter. Hasilnya seperti itu. Oke. Pie chart udah, bar chart udah, box plot udah, line plot udah, Oh ya, kita coba membuat histogram. Kita coba bikin data baru, data 3. Misalnya kita, kalau tadi data kita acak dari rentan berapa sampai berapa, sekarang coba kita generate data dari distribusi normal. Caranya generate, kita kasih nama data generate misalnya. Nah, kita bisa pakai rnorm untuk random data berdistribusi normal. Misalnya kita ingin merandom 100 data, di situ ada keterangan n-nya 100. Terus kita kasih rata-ratanya nilainya misalnya 20 misalnya. Terus dengan standar deviasi sebesar misalnya 5. Hasilnya sebagai berikut data generate. Ini 1 sampai 100 datanya. Oke. Kemudian dari data generate itu misalnya kita ingin membuat histogram. Histogram. Nah, codingnya kita bisa pakai generate data histogram dari data generate dengan warnanya kita kasih kuning, yellow, kemudian X-nya misalnya kita kasih nama rentan, Y-nya kita kasih nama frekuensi, kemudian kita kasih nama histogram data berdistribusi normal. Kita eksekusi. Nah, ini hasil histogram data berdistribusi normal. Oke, cukup sekian untuk belajar plot dengan menggunakan R. Tadi kita udah belajar pie chart, bar chart, box plot, line plot, dan histogram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.